Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pagi ini saya akan sampaikan episode terakhir dari perguruan saya atau berguru saya kepada Abuya Mufasir di Banten, Ciamas. Tatkala salah seorang yang berdatang bersama saya waktu itu adalah ipar saya bertanya kepada beliau, yakni Nur Muhammad ya. Beliau bertanya, adik saya ini bertanya, bagaimana Abuya agar seseorang bisa menjadi orang yang soleh? Abuya Mufasir memberikan jawaban yang waktu itu saya kurang tahu dari mana beliau mengutip, tapi saya rasanya remang-remang waktu itu mendengar dari Ibrahim bin Adham, ya, seorang pengembara yang meninggalkan kenikmatan dunia dari negerinya di Asia Tengah waktu itu. Beliau mengutip apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham itu dengan kutipan yang sama persis dan sama sekali tidak ada salahnya, ya, tidak ada salahnya. Padahal beliau tidak melihat buku waktu itu, tidak melihat ke buku yang ada di hadapan beliau. Kata beliau, "I'lam annaka lan tanala darajat as-salihin hatta tajuza sitta aqabat." Ketahuilah bahwa engkau tidak akan pernah mencapai derajat orang-orang soleh sampai kau bisa melampaui 6 perkara, ya. Atau kau meninggalkan 6 perkara dan masuk pada 6 perkara lainnya. Yang pertama, ini kertasnya ya, yang saya catat, kertas kedua, ini nih, apa namanya, tulisannya ya. Dan ini yang di Tabaqat Sufiyah yang ditulis As-Sulami, buku yang mengutip kata-kata para sufi yang terdiri dari sekitar 100 sufi, karena ada 5 tabaqat, 5 level dari yang paling awal sampai paling akhir, tentu saja di zaman Syekh Sulami ya. Beliau termasuk orang yang banyak dikutip oleh Al-Qushairi, kemudian oleh Al-Hujwiri ya, dalam Kashful Mahjubnya, kemudian Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyahnya. Kata beliau, pertama, antuglika bab ni'mati wa taftah bab syiddati. Hendaklah kau menutup pintu-pintu kesenangan, ya, pintu-pintu menikmati semua kesenangan yang ada di dunia ini, dan kau mulai masuk dalam riyadah yang berat untuk bisa naik terus mencapai puncak keridhaan Allah, puncak takarrub kepada Allah, puncak spiritual, karena riyadah syiddah ya, dalam mengekang jiwa, rada keras pada nafsu ya. Kemudian yang kedua, antughliqa babal izz wa taftah babadz dzil atau babadz dzulli. Hendaklah kau menutup pintu-pintu keangkuhan, pintu-pintu merasa kuat, pintu-pintu merasa perkasa, pintu-pintu merasa jaya, dan kau masuk pada pintu kerendahan, pintu kerendah hatian, pintu merasa ketidakberdayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa ini mengurangi semua penyakit yang ada dalam hati kita, ya, karena sungguhnya al-aiz, merasa perkasa, merasa berdaya, itu akan mengurangi tawaduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan membuat masalah dengan banyak orang di sekitar kita.
Yang ketiga, as-salisah an tughlika babar rahati wa taftaha babal juhud. Hendaklah kau tidak terlalu banyak beristirahat, tidak terlalu banyak leha-lehai, tidak terlalu banyak santai-santui, dan kau hendaklah bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini, yakni ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan kamu malas, banyak rohahnya, banyak istirahatnya, terlalu banyak relaksasinya, kemudian terlalu banyak rehat dan seterusnya, ya. Hingga kemudian jiwa ini menjadi terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan serius, perbuatan-perbuatan yang menunjang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjang ghirah kita untuk senantiasa taqarrub kepada Allah, menunjang keinginan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah an tughlika baban naum wa taftah babas sahar. Adalah kau menutup pintu-pintu tidur, artinya jangan terlalu banyak tidur, jangan waktu-waktu kita hanya dibuang untuk tidur secara percuma, padahal kita tidak membutuhkan tidur waktu itu, tapi kita tidur sehingga kemudian kita kemudian karena sudah kecanduan tidur, bahkan untuk bangun sebelum subuh kadang-kala kita tidak mampu, ya, karena tidur telah menjadi habit, tidur telah menjadi kebiasaan. Padahal salah satu yang menjadikan seseorang itu menjadi soleh, salah satunya memang tarkun naum, kemudian tarku kasrati ta'am, kemudian tarkul manam tadi itu, kemudian tarku mukhalatatil anam, kemudian an-naum at-ta'am, kemudian al-kalam, ya. Kemudian mukhalatatul anam. Empat perkara ini, orang jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak ngomong, kemudian jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang bukan membawa kita kepada kesalehan, tapi menyeret kita pada ketolehan. Yang kelima, an tughlika babal ghina wa taftah babal faqr. Adalah kau menutup pintu-pintu kekayaan. Maksudnya adalah jangan kau rakus terhadap dunia ini. Jangan terus kamu berburu untuk menjadi orang-orang yang kaya dengan cara apapun yang kamu lakukan, dan kamu merasa bahwa kekayaan itu menjadi segalanya dalam hidupmu. Tapi hendaklah kau membuka taftah babal faqr, bahwa kau itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupanmu, bahwa faqr itu membuat hisabmu ringan pada saat kau berada di akhirat nanti, dan seterusnya. Sebab orang-orang pemburu kekayaan yang tidak ada dalam puncak kebaikan jiwanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, yang tidak lagi melihat bagaimana dia mendapatkan harta dan bagaimana pula nanti dia membelanjakannya. Kemudian as-sadisah at-tughlika babal amal wa taftah babal istidadil maut. Ini yang keenam, adalah kau menutup pintu-pintu angan. Ya, kemudian wa taftah babal istidadil maut, dan kau hendaklah senantiasa membuka pintu keberangkatan, pintu persiapan untuk kematian. Banyak orang yang menyangka bahwa umurnya masih panjang, masih punya kesempatan, masih sehat, sehingga kemudian dia banyak angan-angannya yang terus dipelihara, yang terus diternak, ya, angan-angannya, sehingga dia lalai untuk melakukan kebaikan. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda dengan sabda yang sangat luar biasa dan mudah kita ingat. Beliau mengatakan dalam sebuah sabdanya, "Akhafu ma akhafu ala ummati," kata Rasul, "ittiba'ul hawa wa tulul amal." Yang paling aku takutkan dari umatku nanti adalah mereka menuruti hawa nafsunya dan memelihara angan-angannya dan panjang angan. Pada sabda yang lain Rasulullah juga bersabda bahwa badiru, kata beliau, bil a'mal fitanan kakita'il lail. Hendaklah kau bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, karena akan ada guncangan-guncangan zaman yang kemudian membuatmu tidak lagi
sempat untuk melakukan kebaikan itu, melakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan karena banyaknya guncangan yang kamu tidak bisa untuk mengendalikannya, tidak bisa untuk mengontrolnya. Nah, ini menutup pintu angan ini, pintu khayal, pintu angan-angan akan membuat kita senantiasa beristiadat untuk dil maut, ya, untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari akhir, untuk peralihan dari kehidupan yang fana ini untuk mempersiapkan kehidupan yang bakal. Dan Rasulullah juga pernah bersabda tentang ini, bahwa orang-orang yang al-qayyis, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, dan wa amila lima ba'dal maut, ya, dan mempersiapkan sesuatu untuk segala kematiannya. Bahkan kalau kita mungkin merujuk pada ayat Tuhan, ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkan untuk esok harinya, yakni untuk setelah kematiannya, ya, untuk setelah kematiannya. Wattaqullaha, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kamu lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha mengerti, Maha awas terhadap apa yang kita lakukan. Dan hendaklah kita juga sadar bahwa al-maut, yakni kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang akan menghadapi dan merasakan, mencicipi kematian itu. Atau Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam kau terus melakukan beribadah kepada Allah, jangan pernah meninggalkannya, terus tingkatkan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang padamu kematian. Al-yaqin, yakni kematian, ya. Rasulullah juga pernah bersabda tentang ini, bahwa agar kita aktsiru min dzikri hadzi min ladzat, kata Rasulullah SAW. Hendaklah kalian semua memperbanyak mengingat penghancur segala kenikmatan, dan penghancur segala kenikmatan itu adalah kematian. Dan kafa bil mauti wa'idzan, cukuplah bagi kita orang-orang yang meninggal di sekitar kita menjadi peringatan, menjadi warning, menjadi reminder bahwa kita suatu saat juga akan mengalami seperti mereka. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sementara wal ahmaq, kata Rasulullah SAW, sementara orang yang idiot, orang yang bodoh itu adalah madit tabahawa, yang senantiasa ikut hawa nafsunya, watamana Allah tamani, dan senantiasa dia berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya tanpa amal yang dilakukannya. Nah, nasihat ini yang saya dapatkan dari beliau pada saat berguru, lebih tepatnya pada beliau, walaupun waktunya sangat-sangat singkat, tapi alhamdulillah saya bisa mencatat dan saya sampaikan kembali kepada pemirsa rahmatullah, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, agar bisa kita amalkan, yakni kita tidak terlalu ngoyo dengan kekayaan, kita juga tidak terlalu merasa sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat berjaya, kita juga tidak merasa bahwa kita orang-orang yang memiliki segalanya, kemudian kita terus tidak membangun angan-angan kita, kemudian kita menutup pintu raha, ya, santai-santai banget dalam hidup ini, dan tidak membuka semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita, ketawakalan kita, kesabaran kita, kesyukuran kita, kemudian zuhud kita, kemudian wara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat ini, ya, saya kemudian berpikir bahwa nasihat ini telah dilakukan oleh Abu Ya'mur Fasir, sehingga beliau mencapai makam-makam rohani yang tidak bisa dicapai oleh orang lain,
tatkala enam hal beliau tinggalkan dan 6 hal dilakukan. Ya, al-izz beliau tinggalkan, kemudian azil beliau lakukan, ya. Sehingga kemudian ada ketawaduan, ada kesenyapan jiwa, tapi ada cahaya yang luar biasa. Maka saat ini juga perlu kita coba, ya. Bagaimana kita tidak menjadi sombong, bagaimana kita bersemangat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu-pintu kebenaran, pintu-pintu langit, pintu-pintu Rabbani Allah buka, walaupun kita mungkin tidak merasakannya. Ada hijab-hijab yang terbuka untuk kita, ada penghalang-penghalang yang kemudian menjadikan kita lebih terang melihat cahaya Tuhan, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nurullah, kemudian Nurullah itu mengalir kepada kita semua karena kita telah melihat kebenaran itu dengan sangat jelas. Jangan sampai kita ada hijab-hijab rohani yang menghalang kita, kemudian menjadikan jiwa kita gelap karena kita telah melakukan kejahatan kepada diri kita sendiri, melakukan penggelapan terhadap diri kita sendiri, melakukan pencederaan terhadap jiwa kita, dan kemudian bisa-bisa jiwa kita akan menjadi busuk dan kita melumpuh untuk bisa melakukan hal-hal yang khairat, kebaikan yang menjadi kewajiban kita di dunia ini. Pemirsa rahimakumullah, semoga kita menjadi orang-orang yang soleh. Ya, Rabbi ij'alni minas sholihin, jadikan kami orang-orang yang soleh. Wah, kemudian Rabbi habli minas sholihin, berikan kepada kami anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, ya. Dan kemudian mari kita jadikan amal-amal ke depan kita adalah amal-amal soleh dari sumber keimanan kita yang terus kita kokohkan, terus kita patenkan dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.